Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem bisnis di Indonesia dengan submateri kebijakan fiskal. Baik, mari kita mulai. Pengertian kebijakan fiskal itu sendiri adalah pengolahan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup semua level pemerintahan. Diambil dari sumber Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa kebijakan fiskal ini teman-teman ya dirumuskan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Di mana Badan Kebijakan Fiskal ini mendukung misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 1 dan nomor 5. Di mana nomor 1 yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan serta yang nomor 5 yaitu mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, tujuan utama dari kebijakan fiskal meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi dan deflasi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, stabilitas keuangan, serta keadilan sosial. Berdasarkan informasi dari sumber berita utama Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023, pemerintah merencanakan strategi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal 2024. Di antaranya yaitu strategi kebijakan fiskal jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, strategi RAPBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi atau stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan jangka panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kemudian di sini ada fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Indonesia seperti disampaikan oleh Abdul Aziz, Badan Kebijakan Fiskal Kemenq Republik Indonesia 2013 memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi yang mengandung arti keuangan negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua itu fungsi distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ada desentralisasi fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah sesuatu yang harus didesentralisasikan. Kenapa? Karena ia merupakan komponen utama dari desentralisasi dan termuat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pemerintah daerah melakukan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyedia pelayanan di sektor publik, maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, dengan pemerintah pusat, pinjaman maupun subsidi dari pemerintah pusat. Nah, adapun misi utama dari desentralisasi fiskal ini ada 3. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan yang terakhir, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, tujuan utama dari desentralisasi fiskal itu sendiri yaitu memperkuat local taxing power seperti teman-teman bisa lihat di layar, kemudian mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah, kemudian mengembangkan keluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum. Dan yang keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal. Silahkan akses BMP Sistem Bisnis di Indonesia Modul 3 Kegiatan Belajar 1 untuk dipelajari lebih lanjut. Demikian materi yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.